Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk perkuliahan di kesempatan kali ini. Kita masuk untuk materi tentang asuhan keperawatan anestesiologi atau keperawatan anestesiologi pada pasien dengan penyakit penyerta diabetes mellitus. Ya. Oke, nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Silahkan nanti seperti biasa ya untuk tugasnya bisa diupload di kantung tugas. Dan nanti akan saya berikan di pertengahan atau akhir perkuliahan. Kita mulai. Nah, kita bahas dulu tentang diabetes mellitus ya. Untuk diabetes mellitus ini kalau kita lihat ya, insya Allah semuanya sudah paham ya terkait dengan patofisiologinya. Jadi kita tinggal refresh saja. Ini adalah merupakan penyakit kronik yang disebabkan oleh defisiensi insulin yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam plasma, ya, dalam plasma darah. Nah, untuk klasifikasi diabetes mellitus ini diklasifikasikan menjadi dua tipe utama, yaitu yang pertama adalah tipe 1, ini terjadi karena kerusakan sel beta pankreas. Dan untuk yang tipe 2 ini karena gangguan sekresi insulin ya, dan biasanya terjadi retensi insulin. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini kita membahas dulu ya secara kilas tentang diabetes mellitus ya, baik itu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk eh, kasus ya, untuk untuk pertemuan yang berikutnya nanti terkait dengan berhubungan dengan bagaimana tindakan anestesi ya yang dilakukan pada pasien ya yang dia punya penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi untuk video kali ini kita hanya membahas, ini saya hanya satu slide ya, jadi saya lebih bercerita saja ya. Jadi nanti akan saya berikan video yang lain ya terkait dengan diabetes mellitus, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Intinya seperti ini. Jadi orang yang mengalami diabetes mellitus, nah ini dia ada terjadi apa namanya, kadar glukosa di dalam plasma darah ini eh, tinggi ya, atau di atas normal, yaitu lebih dari 200. Ini sudah dikatakan diabetes mellitus. Berarti kalau misalkan kurang dari 200, ini mungkin sudah tinggi, misalkan 170 itu sudah tinggi, tetapi belum masuk ke diabetes mellitus ya, tapi tidak juga dikatakan normal ya, tidak dikatakan normal. Untuk eh, kita bisa mengetahui bagaimana kok diabetes mellitus ini bisa menyebabkan menyebabkan glukosa darah, disebabkan oleh glukosa darah tinggi ini, karena bisa terjadi hubungannya dengan insulin. Nah, untuk membedakan tipe 1 dan tipe 2 ini terkait dengan insulinnya. Kalau pada tipe 1 berarti untuk memproduksi insulin ini yang kurang, atau bahkan ya pasiennya tidak memproduksi insulin ya, yang disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Berbeda pada tipe 2. Ya, untuk tipe 2 bisa jadi insulinnya normal. Ya, kadar insulin di dalam darah normal. Ya, bisa jadi berkurang. Nah, tapi kenapa kok bisa kadar glukosa darahnya eh, tinggi, ya walaupun insulinnya mungkin normal? Ini hubungannya dengan retensi insulin, ya, atau resistensi insulin. Ya, kalau saya lebih mengarah ke resistensi. Jadi resistensi insulin. Nah, terjadi resistensi insulin. Nah,
Kalau kita lihat, ya, jadi kalau saya gambarkan di dalam sebuah di dalam proses, ya, proses dari fisiologi dari glukosa itu masuk ke dalam sel, ya, terutama sel untuk uh, otot, ya, untuk otot rangka, ya, untuk otot lurik, ya, atau otot skelet, kemudian juga untuk jaringan adiposa, ya, dan otot jantung. Nah, itu bagaimana glukosa masuk? Ini glukosa masuk karena, ya, caranya adalah adanya insulin, insulin. Nah, saya akan perlihatkan video terkait dengan proses dari tadi, ya, dari bagaimana proses glukosa masuk. Ya, ini saya berikan videonya. Jadi bagaimana diabetes mellitus, ya, ini bisa terjadi, ya, terjadi kelebihan kadar glukosa di dalam darah. Nah, ini disebabkan karena eh, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel karena tadi yang saya bilang seperti contohnya otot skeletal, kemudian otot jantung, kemudian jaringan adiposa, itu di situ ada yang namanya eh, reseptor, ya, reseptor insulin. Sehingga kalau tanpa adanya insulin, maka glukosa tidak masuk. Karena ibaratnya seperti gembok dan kunci. Jadi reseptor insulin ini adalah gemboknya, kemudian kuncinya adalah insulinnya. Jadi tidak semuanya, ya, tidak semua sel, ya, karena di otak, ya, itu tidak memiliki eh, reseptor insulin, ya, sehingga untuk memasukkan glukosa ke dalam sel tidak membutuhkan insulin. Jadi tugas utama dari insulin, tugas utamanya, ya, itu adalah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, itu tugas utamanya, ya. Selain juga memerintahkan sel, ya, untuk yang sudah glukosa yang sudah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi glukagon, ya. Uh, ya, diubah menjadi glikogen. Jadi diubah menjadi glikogen, ya, sehingga untuk disimpan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat glukosa ini berfungsi untuk sebagai sumber energi, ya, bagi sel. Nah, jadi tadi yang saya bilang tidak semua ada reseptor insulin, ya. Biasanya yang tergantung, ya, yang membutuhkan insulin adalah yang di dalam selnya itu ada yang disebut dengan GLUT, ya, atau glukosa transporter. Ya, glukosa transporter ini ada 1, 2, 3, 4, ya, terutama tadi untuk eh, pemasukan sel, ya. Untuk yang tergantung harus harus membutuhkan insulin karena di situ ada reseptor insulin adalah untuk glukosa transporter 4. Nah, ini yang ada pada jaringan adiposa, kemudian ada pada eh, otot jantung, otot skeletal. Sedangkan pada dinding pembuluh darah, ya, itu ada GLUT 1, ya, sedangkan pada saraf itu ada glukosa transporter 3, sehingga tidak membutuhkan glukosa untuk masuknya tidak membutuhkan insulin untuk masuknya glukosa, ya. Nah, eh, selanjutnya untuk yang lain, ya, seperti pankreas sendiri, dia akan glukosa akan masuk ke pankreas, ya, untuk respon apakah insulinnya diproduksi, mudah disekresikan atau tidak. Nah, kalau pada pankreas itu ada glukosa transporter 2, itu tidak ada reseptor insulin sehingga tidak butuh insulin untuk masuk ke pankreas. Nah, ini kemudian kita lihat, ya, bagaimana untuk
prosesnya, ya, sehingga ketika terjadi tidak ada yang masuk, akhirnya tekanan darah meningkat. Pada kasus tertentu orang yang kekurangan glukosa dalam darah, ya, misalnya hipoglikemi, maka glikogen yang tadi disimpan itu nanti akan diubah menjadi glukosa, ya, kemudian akan dipindahkan ke aliran darah supaya kadar glukosa dalam darah normal. Ya, yang berperan ini adalah hormon glukagon. Jadi itu untuk proses. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan pankreas. Di situ ada Langerhans, ya, untuk beta pankreas. Ada sel beta, ya, sel beta pankreas. Nah, itu bagaimana insulin ini, ya, akan berikatan dengan reseptor insulin sehingga terbuka, ya, pada otot skelet dan jaringan adiposa, ya, atau jantung lah, sehingga menyebabkan glucose transporter ini, ya, membuka sehingga bisa masuk. Terutama untuk glucose transporter 4 yang di situ ada reseptor insulin. Oke, kita lanjutkan mungkin sebentar. Nah, bagaimana terkait dengan kasus tipe 1 dan tipe 2? Nah, pada kasus tipe 1, ya, tadi karena terjadi terus-menerus memproduksi insulin sehingga terjadi istilahnya kalau mesin itu terlalu diforsir akhirnya menjadi rusak. Dan bisa juga karena infeksi juga bisa. Ya, tapi kebanyakan, ya, pada tipe 1 lebih karena kasus-kasus tadi, ya, terlalu banyak, terlalu sering, terlalu banyak yang dibikin, ya, atau yang disekresi, ini akan bisa menyebabkan terjadi hipersensitivitas pada respon imunnya. Nah, ini bisa menjadi. Kemudian ini, ya, sehingga insulin tidak bisa diproduksi, ya, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau pada ini tipe 1 saya percepat, ya, dan dan sudah pernah diterangkan, jadi saya hanya beberapa saja yang saya terangkan. Nah, ini untuk tipe 2 lah. Bagaimana untuk tipe 2? Untuk tipe 2 ini tadi karena terlalu sering antara insulin dan reseptor insulin terlalu sering berikatan, ya, atau saling bukan berikatan, ya, saling terhubung seperti kunci dan gembok. Kalau terlalu sering, ya, kemudian dipaksa, ya, itu lama kelamaan kunci itu biasanya geriginya akan terkikis, ya. Insulin itu sama. Jadi insulin itu kalau sudah terlalu berikatan, terlalu lama kelamaan, ya, itu makanya reseptornya ini menjadi resisten terhadap insulin sehingga tidak bisa membuka. Jadi kalau misalkan sama gembok dan kuncinya gitu kan, kalau sudah tidak klop, ya, jadi susah untuk dibuka. Nah, ini pada kasus TN tipe 2. Makanya kalaupun normal, ya, untuk kadar insulinnya, kadar glukosa darah kadang-kadang tetap tinggi di dalam kadar glukosanya tetap tinggi di dalam darah. Nah, walaupun insulinnya sudah banyak yang disekresikan dan masuk di darah, tetapi karena terjadi resistensi insulin, ya, reseptor insulinnya tidak bisa menerima insulin, klop tadi antara kunci dan gemboknya, akhirnya tidak bisa terjadi tidak bisa membuka. Nah, sehingga glucose transporter
glukosa transporter ini tidak bisa terbuka. Oke, ya ini sedikit ya. Nanti silahkan bisa dipelajari lagi, bisa dipahami lagi. Ya. Oke. Bagaimana dampaknya ya, dampak dari diabetes mellitus? Nah, nanti akan saya berikan juga untuk video PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti silahkan kalian bisa pelajari juga, terutama bagaimana komplikasinya. Jadi komplikasi untuk diabetes mellitus itu sangat luas ya, bisa ke semua sistem tubuh ya, baik itu dari mulai sistem kardiovaskuler bahkan sampai sistem integumen atau pembuluh. Nah, ini karena di situ ada komplikasi mikrovaskuler dan ada komplikasi makrovaskuler. Jadi ini juga terutama untuk kasus-kasus mulai dari kardiovaskuler terlebih dahulu biasanya, kemudian nanti bisa ke sistem persarafan, kemudian bisa sampai ke integumen bahkan ke. Oke, saya kira itu saja untuk perkuliahan kali ini. Nanti untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk video yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.